Selamat malam, saya adalah Maimuna dengan nomor NIM 2202190064. Saya adalah mahasiswi pasca sarjana Magister Hukum Universitas Kristen Indonesia yang ingin membuat vlog untuk tugas UAS mata kuliah hukum investasi dan pasar modal yang diampu oleh Profesor Dr. Tumanggor SH MSI. Vlog saya ini berjudul perdagangan orang dalam atau insider trading. 1. Pasar modal Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Pasal 1 Angka 6. Pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkan serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai pasar modal. Di samping bank, pasar modal memiliki peran strategi sebagai salah satu sumber sudah pembiayaan bagi dunia usaha termasuk usaha kecil dan menengah untuk mengembangkan usahanya. Pelaku usaha yang membutuhkan dana dapat melakukan penjualan efek kepada masyarakat melalui pasar modal. Di pasar modal ditransaksikan surat-surat berharga jangka panjang yang disebut efek yang meliputi saham, obligasi, sertifikat deposito, surat pengganti atau bukti sementara dari surat-surat tersebut, bukti keuangan dan surat-surat jaminan hak-hak untuk membeli saham atau obligasi, waran, dan option. Selain sebagai sumber pembiayaan, pasar modal juga mempunyai peran sebagai wahana investasi bagi masyarakat. Selain melakukan investasi dalam bentuk pembelian logam mulia, properti, masyarakat yang memiliki kelebihan dana atau dana yang menganggur, mereka dapat melakukan investasi melalui pasar modal. Mereka dapat melakukan investasi dengan cara membeli efek yang meliputi saham, obligasi, sertifikat deposito, surat pengganti, atau bukti sementara dari surat-surat tersebut. Bukti keuangan dan surat-surat jaminan hak-hak untuk membeli saham atau obligasi waran dan option di pasar modal. 2. Pasar modal menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 sebagai salah satu sumber pembiayaan dan juga merupakan wahana investasi bagi masyarakat, pasar modal mempunyai peran strategis dalam pembangunan nasional. Agar pasar modal berkembang dibutuhkan adanya landasan hukum yang kukuh untuk lebih menjamin kepastian hukum pihak-pihak yang melakukan kegiatan di pasar modal serta melindungi kepentingan masyarakat pemodal dari praktik yang merugikan. Pasar modal sebagai suatu sektor usaha yang berdampak sosial ekonomi yang luas melibatkan berbagai pihak baik pemerintah maupun swasta serta lembaga dan profesi yang berperan di dalamnya. Masing-masing pihak memiliki peran dan fungsi yang berbeda-beda serta saling menunjang satu sama lain. Adalah tempat di mana efek di perdagangan antar pemegang saham yang ingin menjual sahamnya kepada calon pembeli. Bursa efek pada dasarnya sama dengan pasar modal lainnya. Bursa merupakan tempat yang menyediakan sarana bagi bertemunya permintaan dan penawaran. Produk yang diperdagangkan di bursa adalah produk-produk yang ditawarkan di pasar modal. Surat kolektif saham. Saham adalah salah satu bentuk surat berharga yang digunakan pada perdagangan pasar modal yang sifatnya kepemilikan. Saham ini kemudian menjadi tanda penyertaan modal seseorang atau badan usaha dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Obligasi atau surat hutang. Obligasi adalah surat utang jangka menengah maupun jangka panjang yang diperjualbelikan. Obligasi berisi janji dari pihak yang menerbitkan saham untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok hutang pada akhir waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut. Waran adalah hak untuk membeli saham atau obligasi dari satu perusahaan dengan harga yang telah ditentukan sebelumnya
oleh penerbit waran atau perusahaan emiten. Harga pasar saham dapat berubah-ubah setelah penawaran umum perdana. Harga pasar saham dapat berubah-ubah setelah penawaran umum perdana dan semacamnya. Berbeda dengan penjualan barang di pasar pada umumnya, di mana pembeli dan penjual dapat bertransaksi secara langsung. Akan tetapi di pasar modal, penjual dan pembeli tidak bisa berhubungan secara langsung. Akan tetapi harus melalui broker. Broker atau perantara pedagang efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli efek untuk kepentingan sendiri atau pihak lain. Hal yang mempengaruhi harga saham. Penjualan dan pembelian efek tidak bisa dilakukan secara langsung oleh emiten dan pembeli, akan tetapi dilakukan oleh perantara atau broker. Maka untuk menarik minat pembeli atau investor diperlukan informasi. Sarana informasi yang diperlukan adalah prospektus. Prospektus adalah setiap informasi tertulis sehubungan dengan penawaran umum dengan tujuan agar pihak lain membeli efek. Prospektus adalah dokumen resmi yang berisi informasi lengkap mengenai sebuah perusahaan atau proyek yang akan menerbitkan surat berharga di pasar modal. Dokumen ini berisi informasi mengenai profil perusahaan, struktur organisasi, kinerja keuangan, resiko yang mungkin terjadi, dan lain-lain. Prospektus adalah merupakan sarana bagi masyarakat untuk memperoleh informasi tentang suatu emiten. Dengan informasi yang dituangkan oleh emiten di dalam prospektus tersebut, masyarakat akan memutuskan untuk membeli efek atau tidak. Sebagai komoditas yang diperdagangkan, harga saham dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran di pasar. Harga saham secara fundamental dipengaruhi pula oleh nilai aktiva yang diwakilinya. Oleh karena itu, setiap informasi atau fakta yang berkaitan yang mempengaruhi perkembangan pasar ataupun yang menyangkut kondisi, performa, dan kegiatan usaha mutlak menjadi perhatian sebelum menjawab pertanyaan beberapa nilai wajar suatu saham. Kualitas, kelengkapan, ketepatan waktu, serta penyebaran informasi akan sangat menentukan struktur, tingkat kompetitif, serta efisiensi suatu bursa. 2. Efisiensi bursa. Efisiensi suatu bursa dipengaruhi oleh beberapa hal. Pertama, bahwa harga saham mencerminkan semua informasi yang relevan saat itu. Kedua, jika informasi menyebar secara merata, maka reaksi harga terhadap informasi atau fakta baru terjadi dengan seketika, sebab semua pemain di pasar modal telah memiliki antisipasi yang cukup. Contoh dampak informasi terhadap harga efek. Bila sebagian pemodal mengetahui bahwa perusahaan emiten mengalami peningkatan laba yang cukup tinggi, sementara sebagian pemodal lain tidak memperoleh informasi tersebut, maka mereka yang terlebih dahulu mengetahui informasi tersebut akan memperoleh keuntungan, sementara mereka yang belum memperoleh informasi tersebut akan mengalami kerugian. Prinsip-prinsip terhadap pengelolaan usaha yang baik. Keterbukaan informasi. Keterbukaan informasi adalah merupakan prinsip dasar yang menjadi kewajiban untuk dilaksanakan di pasar modal. Setiap informasi harus disampaikan sesuai dengan kualitas dan kualifikasinya, maka akan tercipta suatu keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara keuntungan dan kerugian, antara melakukan tindakan pembelian atau penjualan atau tidak. Perdagangan saham yang didasarkan pada informasi yang diperoleh dari orang dalam adalah merupakan pelanggaran di pasar modal. Desain dan formulasi peraturan hukum pasar modal. Untuk menjamin praktek dan kegiatan pasar modal yang fair, wajar, dan transparan, setiap pihak untuk senantiasa menyampaikan informasi yang tergolong relevan, material, penting yang merupakan informasi yang selayaknya diketahui oleh otoritas pasar. Pelanggaran terhadap prinsip keterbukaan informasi mencakup ruang lingkup yang sangat luas, mengingat bahwa hampir setiap praktik dan kegiatan dari pelaku pasar
pasar, terutama emiten atau perusahaan pabrik, mengandung tindakan yang mewajibkan mereka menjalankan prinsip keterbukaan informasi. Permasalahan, mengapa perdagangan orang dalam atau insider trading merupakan kejahatan pasar modal? Jenis pelanggaran pasar modal. Salah satu jenis pelanggaran dalam perdagangan pasar modal adalah perdagangan orang dalam. Apa yang dimaksud dengan insider trading? Insider trading adalah perdagangan saham, perusahaan publik, atau suatu surat berharga lainnya seperti obligasi atau opsi saham oleh individu yang memiliki akses ke informasi non-publik tentang perusahaan. Di berbagai negara, perdagangan berdasarkan informasi orang dalam adalah ilegal. Perdagangan orang dalam adalah sebutan bagi perdagangan saham atau sekuritas perusahaan oleh orang-orang dalam perusahaan tersebut. Orang dalam emiten atau pihak-pihak lainnya yang memiliki suatu informasi mengetahui informasi yang masih belum tergolong sebagai informasi publik seperti yang dituangkan dalam prospektus, dilarang melakukan perdagangan saham atas dasar informasi tersebut. Larangan terhadap perdagangan orang dalam menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Pasal 95 yang berbunyi, orang dalam atau dari emiten atau perusahaan publik yang mempunyai informasi orang dalam dilarang melakukan pembelian atau penjualan atas efek. A. Emiten atau perusahaan publik dimaksud. B. Perusahaan lain yang melakukan transaksi dengan emiten atau perusahaan publik yang bersangkutan. Sanksi pidana terhadap perdagangan orang dalam berada di pasal 104 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 berbunyi, setiap pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 90, pasal 91, 92, 93, pasal 95, pasal 96, pasal 97, pasal 98 diancam pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 15 miliar. Sanksi terhadap pelanggar pasal 95 atau perdagangan orang dalam adalah bersifat akumulatif, di mana pidana penjara dan pidana denda dijatuhkan secara bersama-sama, bukan pidana yang bersifat alternatif, yaitu salah satu pidana penjara atau pidana denda. Terhadap pelanggaran pasal 95 dikenakan pidana pokok sebagaimana diatur dalam pasal 10 KUHP, yaitu 1. Pidana penjara paling lama 10 tahun. 2. Pidana denda paling banyak 15 miliar. Pengawasan yang dilakukan terhadap pasar modal. Fungsi, tugas, dan kewenangan pengaturan, pengawas, pemeriksaan dan penyidikan terhadap kegiatan pasar modal berada dalam tangan OJK. Dalam Undang-Undang OJK, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, Pasal 1 Angka 1 berbunyi, Otoritas Jasa Keuangan atau yang disebut OJK adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Terkait dengan pasar modal, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Pasal 6 huruf C, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK diberi kewenangan untuk mengatur dan mengawasi kegiatan keuangan di pasar modal. Undang-Undang Nomor 8 1995 Pasal 6 huruf C berbunyi, Otoritas Jasa Keuangan atau yang disebut OJK melaksanakan tugas, pengaturan, dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. Efektivitas penegakan hukum. Ada 3 unsur mempunyai efektivitas bekerjanya hukum. 1. Legal substance atau hukum yang berlaku. 2. Legal structure, lembaga penegak hukum. 3. Legal culture atau budaya hukum. Penegak hukum tidak bisa hanya dengan aturan hukum yang baik semata atau legal substance tanpa didukung oleh legal structure atau lembaga penegak hukum dan budaya hukum atau disebut juga legal culture.
Demikian pula penegakan hukum tidak akan berhasil hanya dengan lembaga penegak hukum dalam atau kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan advokat. Demikian pula bahwa penegak hukum tidak bisa hanya mengandalkan budaya hukum. Tanpa hukum yang baik dan lembaga penegak hukum yang berintegritas, penegakan hukum tidak akan berhasil dengan baik. Ketiga unsur ini harus berperan secara bersama-sama agar penegakan hukum bisa berjalan dengan baik. Bagaimana dengan saran Anda tentang vlog ini yang saya bawakan? Sekian dan terima kasih vlog ini